Virus itu tidak mati, ia hanya diam, menunggu dunia melupakan bagaimana rasanya menjadi takut. Selamat datang di kelas malam, tempat di mana kegelapan tak hanya datang saat lampu padam, tapi juga saat manusia lupa bahwa ketakutan pernah tinggal bersama mereka. Kali ini kita akan melusuri sebuah dunia yang sudah pernah jatuh dan mungkin akan jatuh lagi. Ini bukan sekedar film, ini adalah 28 Years Later. Film ini merupakan kelanjutan dari dua film sebelumnya, 28 Days Later dan 28 Weeks Later. Kini, Danny Boyle dan Alex Gerald kembali ke kursi kreatif. Sama seperti Mad Max Fury Road dan Blade Runner, ini adalah sequel warisan, yaitu kelanjutan dari karya kultus yang mencoba tetap relevan di era yang baru. Yang membuatnya penting bukan hanya karena nama besar di balik layar, tapi karena 28 Years Later berhasil merekonstruksi ulang trauma kolektif pasca pandemi dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu film horor pasca apokaliptik terkuat dalam 2 dekade terakhir. Virus Rage bukanlah zombie biasa, mereka tidak mati dan bangkit. Mereka hidup, tapi kehilangan kendali. Mereka cepat, buas, dan diam-diam sangat manusiawi. Virus ini mewakili sesuatu yang lebih dalam, amarah sosial, ledakan psikologi kolektif, kekacauan emosi yang menular, dan dalam banyak kajian film horor ini disebut sebagai social contagion metaphor, di mana ketakutan terhadap penyakit dijadikan lambang bagi kekhawatiran kolektif. Dalam Rage, kita tidak melihat monster, kita melihat manusia yang kehilangan kendali atas dirinya. Ketika 28 Days Later dirilis, dunia belum tahu bagaimana rasanya hidup dalam lockdown. Namun saat 28 Years Later tayang, penonton sudah memiliki referensi nyata, karena kita semua pernah dikunci di dalam rumah kita sendiri. Horor film ini terasa lebih dekat dengan kenyataan. Penonton tidak lagi hanya menyaksikan, tapi mengalami ulang. Dan yang paling menakutkan, film ini terasa terlalu masuk akal. Disinilah kekuatannya bekerja. Ia bukan hanya hiburan, ia adalah trauma yang dikemas ulang. Gaya visual film ini mempertahankan roh pendahulunya, handle kamera, pencahayaan natural, suasana kota yang lengang, namun kini lebih matang, lebih gelap, dan lebih lambat dalam membangun tensi. Tidak ada jump scare murahan, hanya ketegangan yang merayap secara perlahan, seolah-olah kamera hanya menunggu dunia runtuh sekali lagi. Ini bukan fiksi ilmiah bombastis, ini film horor yang terasa seperti dokumen nyata. Kita kembali diingatkan dengan akting Cillian Murphy sebagai Jim. Ia adalah simbol dari seorang manusia yang mencoba hidup dalam damai, tetapi dunia menolak memberinya itu. Film ini tidak berfokus pada siapa yang selamat, tapi pada apa yang tersisa dari mereka yang pernah selamat. Ini adalah studi karakter tentang trauma, rasa bersalah, dan kehampaan. Dalam psikologi kolektif, ada istilah ritual sinematik, di mana masyarakat menggunakan film untuk mengelola trauma sosial. 28 Years Later melakukan ini dengan jujur, bahkan begitu kejam. Ia tidak menawarkan harapan palsu, tapi menyodorkan realitas suram bahwa manusia tidak selalu belajar dari kesalahan. Bahkan dunia tidak akan selalu membaik setelah kiamat. Tema-tema yang diangkat mencerminkan dunia nyata, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ekstremisme politik, masyarakat yang terfragmentasi, dan hilangnya empati. Virus Rage dalam film ini adalah metafora yang berkembang. Dalam film ini, virus bukan hanya di tubuh, tapi di pikiran, di interaksi sosial, di cara memandang sesama, dan evolusi virus Rage juga menjadi simbol bahwa bahkan kehancuran pun bisa menjadi lebih kompleks dan mengakar. Akhir film ini tidak menghibur, ia menyakitkan, tapi justru karena itulah film ini efektif. Penonton tidak keluar dari bioskop dengan semangat baru, mereka keluar dengan pikiran yang berat, karena 28 Years Later tidak mencoba untuk menakuti kita dengan monster, tapi dengan kemungkinan bahwa mungkin monster itu adalah kita sendiri. Film ini telah tayang dan ia berhasil menjadi lebih dari sekedar kelanjutan dari film sebelumnya. Ia adalah refleksi, ia adalah peringatan, dan ia adalah film yang datang bukan untuk membuat kita berteriak, tapi untuk membuat kita diam dan berpikir. Karena kadang-kadang yang paling menakutkan bukan dunia yang hancur, tapi dunia yang terus berjalan seolah-olah tidak pernah hancur sama sekali. Lantas kenapa film ini layak ditonton? Karena ia tidak hanya menawarkan ketegangan atau kekerasan visual. Film ini menawarkan cermin yang memaksa kita menatap siapa kita dan apa yang telah kita abaikan sebagai manusia. Ini adalah horor yang tidak berakhir di layar, tapi berlanjut dalam pikiran dan perasaan penontonnya. Ditambah dengan performa akting yang memukau,
sinematografi yang dingin namun indah, serta naskah yang tajam dan menyayat, 28 Years Later mendapatkan standar baru untuk horor pasca apokaliptik. Namun, film ini bukan tanpa celah. Beberapa penonton mungkin merasa alurnya terlalu lambat atau terlalu filosofis dibandingkan dengan aksi brutal yang biasa ditemukan dalam film zombie kebanyakan. Ada pula bagian tengah yang sedikit berlarut-larut tanpa peningkatan signifikan dalam tensi, tapi kelemahan itu termaafkan jika dilihat dari keseluruhan pesan dan pengalaman sinematik yang ditawarkan. Pada akhirnya, 28 Years Later bukan sekedar tontonan, ia adalah pengalaman, dan pengalaman itu meskipun tidak nyaman, justru yang membuat film ini terasa begitu penting dan terasa begitu berkesan. Terima kasih telah menyaksikan kelas malam pada malam hari ini dan semoga Anda terhibur dengan mimpi buruk yang kami suguhkan. Jangan lupa tekan like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan mimpi buruk lainnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang film ini dan see you around.